Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga B. Ramadan dari Prodi Teknik Kimia. Eh, saya kuliah di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi. Di sini saya ingin memperkenalkan bisnis Kopilink. Apa itu Kopilink? Kopilink adalah bisnis kopi keliling dengan tema kopi kekinian yang berbeda dari kopi-kopi kekinian yang telah ada, gitu. Dengan sistem manajemen yang berbeda dan marketing yang berbeda. Kenapa sih harus kita bisnis kopi keliling itu? Satu, kita untuk mempunyai aset cash flow di situ. Aset cash flow adalah aset yang dimana dia bisa menghasilkan perputaran uang terus menerus tanpa kita bekerja, hampir sama dengan passive income gitu. Contoh aset cash flow, ketika kita mempunyai gerobak, terus gerobak itu kita sewakan, ya kan? Di situ aset gerobak itu menjadi cash flow karena dia harus menghasilkan uang terus yang mengalir terhadap kita gitu. Terus mempermudah orang mendirikan usaha atau mendapat penghasilan. Yang dimaksud mempermudah orang mendirikan usaha atau mendapat penghasilan itu gimana gitu. Nah, yang tak maksud di situ mempermudah orang mendirikan usaha atau mendapat penghasilan. Zaman sekarang ini kan banyak anak-anak lulusan SMP atau SMA gitu kan. SMP, SMA itu kan mereka cari kerja itu susah sekarang. Mungkin kalau SMA masih ada yang mau nerima, tapi kalau untuk anak-anak lulusan SMP itu kan mereka susah cari kerja. Nah, di situ kita ambil mereka, ayo sini kamu jadi karyawan, tapi kita nggak bayar kamu, tapi ini bisnis kamu gitu. Itu yang saya maksud dengan mempermudah atau mendirikan usaha untuk orang yang tidak mempunyai modal atau pendidikan yang tinggi di situ. Terus yang ketiga, bersedekah yang tak terlihat. Kita itu berbisnis tergantung sesuai amalan kita kan. Niat maksudnya. Kalau misalkan kita berbisnis niat kita untuk membantu orang lain dan bersedekah, itu kita akan mendapatkan pahalanya ya seperti itu gitu loh. Lah, bersedekah yang tak terlihat itu ya contohnya yang tadi, kita membantu orang lain mendapatkan pekerjaan atau mempunyai usaha sendiri, itu termasuk bersedekah yang tak terlihat gitu. Terus target market dan sistem marketingnya itu gimana sih gitu kan. Satu, target marketnya gimana? Remaja milenial kepleset ya. Gak apa-apa dibuat santai sedikit. Remaja milenial itu ya kayak kita inilah, kita kan remaja, kita biasanya bikin kopi ya, kopi yang kekinian kan. Masa kopi tubruk di desa aja kan nggak mungkin kan, kayak gitu kan, kayaknya bosen lah gitu kan ya. Nih remaja milenial kayak kita ini ya suka buat selfie kan biasanya. Ini loh ada produk bagus, ini loh apa kopinya yang beda dari yang lain, ya udah difoto cekrek kan gitu kan. Terus ibu-ibu kekinian itu ya jangan salah ya, ibu-ibu umur 30 ke atas, mereka itu udah termakan gadget, termakan modernisasi lah kalau zaman sekarang itu. Jadi mereka itu juga ingin mencoba suasana yang masih muda kan gitu kan. Jadi mereka tuh terkadang orang tua aja nggak merasa kalau dirinya tua kok karena ada HP kan gitu. Ya itu target marketingnya kayak gitu. Terus sistem marketingnya di sini adalah kita menggunakan hypnosis marketing. Maksudnya hypnosis marketing itu gimana? Gini, misalkan ada satu orang jualan cilok di tempat itu aja dengan nama cilok AA, ya kan? Dan cilok AA itu baru buka, otomatis orang itu ketika lewat ya udah, apa sih itu? Oh, cilok AA, mereka lewat biasa. Terus lewat lagi, wah cilok itu aja kan. Akhirnya dia nggak ada ketertarikan di situ. Ada ketertarikan mungkin kalau setelah beberapa kali lewat dia baru mampir kan gitu. Nah di sini hypnosis marketingnya gini, kita minimal langsung buka
baru pertama kali kita buka usaha, kita langsung buka 3 cabang. Dalam arti misalkan kita di Genteng, Jajak, dan Rogo Jambi. Di situ konsumen yang sifatnya konsumtif di situ. Mereka suka jajan. Kalau nggak gitu, Jajak diganti di Banyuwangi, di depan Unta kayak di depan apa kayak yang di situ itu ada mahasiswa itu terkenal jajan kan zaman sekarang, apalagi kopi-kopi kekinian kan kayak gitu. Nah, ketika di Banyuwangi, di Rogo Jambi, dan di Genteng, ketika mereka lewat terus di Banyuwangi kok ada ya, terus ketika dia lewat lagi, loh di Rogo Jambi kok ada ya, terus ketika di Genteng, loh di sini juga ada, otomatis pikiran dan pola mindset mereka itu berubahnya dalam artian gimana sih? Oh berarti kayaknya dia udah bisa buka banyak cabang, berarti dia itu enak, dia itu laris ya, itu hipnotis marketing ya. Padahal kan kita juga baru buka kan gitu kan. Nah di situ hipnotis marketingnya ya kayak gitu. Ketika dia sepulang dari tujuan, dia pasti akan mampir, entah itu yang di Genteng, entah itu yang di Rogo Jambi, atau yang di Banyuwangi. Dia pasti akan mampir karena dia penasaran, karena mereka itu sudah terkena hipnotis marketing gitu. Benar ya. Wah ini gimana nih? Nah terus kita langsung berjalan ke sistem manajemen yang benar ya. Sistem manajemen. Jadi kita itu dibagi menjadi 3 pelaku bisnis. 1. Investor buat gerobak. 2. Investor bahan. Dan 3. Pelaku manajemen sistem. Yang dimaksud pelaku manajemen sistem itu gimana sih? Ya pelaku manajemen sistem ini ya saya. Ketika ada 3 outlet yang wirawiri ngawasin, nariin setorannya karyawan-karyawan itu, ya saya. Itulah pelaku manajemen sistem. Jadi yang investor bahan dan investor gerobak, mereka nggak ngapa-ngapain, yang penting mereka tahu mereka dapat duit gitu aja. Terus kedua, karyawan adalah sales dan tidak digaji, melainkan persentase dari hasil jualan 50 dan 50 setelah diambil modal keluar. Misalkan contoh, satu hari si karyawan mendapatkan uang 1 juta dari penjualan. 1 juta kita ambil uang untuk modal bahan maksudnya ya. Kita ambil uang untuk modal bahan. Kita ambil uang modal bahan paling 200.000 lah, kita buat kayak gitu, simpel-simpelan gitu ya. 200.000. Jadi sisanya kan 800.000. 800.000 dibagi sesuai akad di awal itu kan 50-50. Jadi yang 50% itu untuk karyawan sepenuhnya, jadi 400.000 sepenuhnya buat karyawan. Nah disitulah sistem kita bersedekah tak terlihat di situ. Masih kok bisa sistem bersedekah nggak terlihat? Di mana sih ada orang yang gaji 400.000 untuk karyawan jualan es? Kan nggak ada kan di situ. Di situ salah satunya bersedekah tak terlihat. Lah, yang 400.000 dibagi, ya, yang ada di yang nomor 3 nih, pembagian bisnis, pembagian 3 pelaku bisnis, 20% penjalan manajemen, 15% investor gerobak, dan 15% investor bahan gitu. Lah, jadi 400.000 itu nanti dibagi, yang 20% itu buat pelaku manajemen, yang 15% itu untuk investor gerobak, dan 15% lagi untuk investor bahan atau sesuai akad perjanjian ketika kita MOU gitu. Lah, jadi di sini itu sebenarnya niat saya itu apa sih? Niat saya pingin orang itu bisa melakukan sedekah secara kontinu, dan kedua itu biar orang itu mempunyai aset cash flow. Sedangkan aset cash flow itu sulit di zaman sekarang, dan banyak orang yang nggak memikirkan aset cash flow di situ. Padahal aset cash flow itu penting ketika kita ada kendala sesuatu di dalam pekerjaan pokok kita masih mendapatkan duit yang mengalir tanpa kita bekerja gitu. Ya mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sebentar ya, setelah saya tutup lagi ada yang ketinggalan nih, saya mau sponsor sedikit gitu loh ceritanya. Ini saya kan juga penjalan kafe, owner kafe kecil-kecilan ya ini ya, di Blok Agung tempatnya, di sebelah Apotek Derajat Pharma.
itu udah pasti tahu lah Bisber Coffee gitu. Nah, ini saya menyediakan yang namanya itu kopi bubuknya ini, yang ini Excelsa. Excelsa sendiri itu terkenal sebagai kopi adat Banyuwangi. Jadi kopi Banyuwangi yang bisa ngangkat dari Indonesia yang terkenalnya sebenarnya Excelsa ini. Kopi adat Banyuwangi Excelsa ini. Dia mempunyai cita rasa sendiri ya, khas dan aromanya itu sendiri. Terus habis itu dia kalau nggak dicoba sih nggak akan tahu ya kak. Makanya dicoba dulu ya. Terus habis itu ini untuk robusta. Robusta itu kalau saya itu saya roasting di sekitaran medium. Kenapa sih kok harusnya roasting sekitar medium? Karena biar dia tuh nggak terlalu pahit, terus rasa fruity dan coklatnya itu biar keluar. Bitternya ya bitter tapi nggak begitulah, ya enaknya di situ. Jadi ketika orang kadang tuh kan ngopi yang dirasainnya pahit gitu ya, pahit gitu, tapi sedangkan kalau di kopi robusta saya itu ketika orang merasakan, dia bukan merasakan kopi pahit tapi merasakan kopi yang bercampur dengan coklat. Kalau robustanya seperti itu. Dan saya juga punya produk kopi luwak juga ada, terus arabikanya juga ada gitu, kopi robusta lemang juga ada. Terus habis itu apa itu namanya, juga bisa menyediakan pesanan untuk roasting, dalam artian itu roast bean. Roasting ya kopi yang sudah di roasting, yang udah warna coklat gitu, yang udah matang tinggal di grinder aja, itu juga ada. Dan kalau mau pesen yang apa bubukan juga ada. Jadi kalau misalkan mau bubuk halus kayak kapal api itu juga bisa. Kalau misalkan mau di medium atau di cross, maksudnya itu di cross itu di kasar, itu juga bisa sesuai permintaan sih. Gitu. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.